Kita harus bijak ya dalam melihat atau mendengar semua informasi yang kita dapat. Kita Iya, Pak, kita punya tentunya. tools. Ya kita nih tools kita untuk meng-cross check, memvalidasi. Oke. Dan ini harusnya dimainkan oleh semua orang. Ya, ya kita semestinya sebagai orang yang literasi kita cukup ya kita balik lagi dong, datanya mana, faktanya apa. Oke. Ya kan, kita punya handphone. Benar, Pak. Apalagi ada AI, tinggal tanya. Apalagi ada BPS ya, Biro Pusat Statistik yang tiap bulan itu mengeluarkan informasi mengenai statistik kita, ya mengenai indeks-indeks kita. Kita lihatlah ke situ. Oh, itu juga direkayasa. Waduh, dia nggak, itu di luar lah. Ya, itu juga direkayasa. Bisa dong. Ya, itu di luar kita. Dosa itu yang merekayasa statistik itu di neraka jahanam itu. Ya. Apa yang saya baca atau yang saya lihat, apa yang orang bujuk untuk saya melakukannya itu benar gitu dan tidak dipengaruhi oleh sentimen pribadinya. Nah, ya makanya kita mesti melakukan seleksi ya. Jadi sekali lagi ya, post-truth itu sentimen itu lebih mendominasi daripada fakta, daripada data ya, statistik ya. Nah, atau ya ada istilah yang menarik itu disebutnya truthiness ya. Truthiness itu adalah ini apa namanya? Sesuatu yang terasa benar gitu kan, sesuatu yang terasa benar di hati ya. Truthiness, sesuatu yang merasa benar di hati padahal tidak sesuai dengan fakta ya, meskipun salah ya, tapi terasa benar. Nah, itu truthiness, bahasa lain dari post-truth ya. Nah, maka daripada itu dalam bidang apapun, apalagi di bidang hukum ya, di bidang hukum itu bahaya sekali menggunakan post-truth. Masih ingat nggak ada perkara di mana hakim menggunakan post-truth ya? Ini saya langsung aja saya define. Hakim itu menggunakan post-truth. Perkara siapa? Perkara Tom Lembong. Oh, Tom Lembong. Lihat seluruh pertimbangannya itu post-truth semua. Ya. Jadi hakim ini entah mungkin ada pertimbangan apa sehingga dia mengatakan Tom Lembong melakukan praktek ekonomi kapitalisme yang bertentangan dengan ekonomi Pancasila. Oh, nah, ini gitu ya, Pak? Ini naked post-truth ya, benar-benar telanjang post-truthnya. Nggak ada datanya, kagak ada faktanya ya. Bahkan ada fakta di mana dalam perkara itu Tom Lembong ini kan dapat informasi bukan dari dia, tapi dari depan terkait bahwa kita harus impor gula. Harus impor gula. Tapi ada fakta Indonesia surplus gula. Nah, padahal dia menjalankan kebijakan berdasarkan data-data yang dia terima dari instansi lain, dari departemen lain, bahwa Indonesia lagi butuh gula. Butuh gula. Tapi dibilangnya disinilah impor sama dengan mahal, sama dengan korupsi. Ditambah lagi ada kapitalisme yang bertentangan dengan ekonomi Pancasila. Ya, ini bahaya sekali kalau post-truth masuk ke ranah hukum. Maka kita punya rule of evidence ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, nih Pak, yang berikutnya itu apakah post-truth ini memiliki aturan hukum atau pidana yang memang ada diberlakukan di Indonesia itu, Pak? Terutama untuk yang menyebarkan ataupun yang memproduksi post-truth itu sendiri. Nah, terutama jika post-truth ini tidak sepenuhnya berbohong, Pak, melainkan digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan beberapa opini publik itu, Pak. Iya, ini uniknya ya. Uniknya, post-truth itu sebenarnya nggak bisa dipidana. Ya. Oh, ini tindak pidana bukan ya? Iya, ini saya jawab dulu. Oh, ya. Post-truth pada dasarnya sih memang sebuah subjektivitas. Terserah orang dong mau menilai apa tentang sebuah keadaan. Meskipun data-datanya berbeda ya dengan opininya dia atau tidak berdasarkan data, dia bebas dong, senang-senang aja. Dia punya kepercayaan yang tanpa evidence, ya terserah orang. Tapi kalau buat diri pribadi dia, oh saya nggak suka tuh dengan data 80% kepuasan rakyat kepada Presiden Jokowi. Atau saya nggak suka tuh dibilang MBG itu program unggulan atau yang diminati kan. Nah, ya kan itu terserah orang. Meskipun ada datanya, tapi ketika dia memproduksi sebuah post-truth, ya, kemudian buat heboh, ya, apalagi dikasih hoax atau framing, ya, iya Pak, itu dia. Buat heboh, buat onar. Nah, di sini juga terjadi nih praktek seperti itu ya. Jadi ada Roy Suryo, Resmond, dan Dr. Tifa dianggap membuat onar ya gitu, sehingga dilaporkan ke polisi ya. Jadi mengatakan ini sebuah apa namanya individu subjektivitas ya, sentimen ya post-truth gitu ya, melakukan post-truth itu sebenarnya Roy Suryo dituduh melakukan post-truth, dilaporkan ya, padahal dia meneliti sebuah ijazah. Itu contoh loh bahwa post-truth itu akan menjadi delik kalau disebarluaskan untuk menyesatkan dan kepentingan dan tujuan-tujuan tertentu, membuat onar. Nah, itu diatur di KUHP kita yang baru ya, di pasal 2 tadi saya catat nih ya, di pasal 265 kalau nggak salah ya, 263 dan 264 ya.
Dia mengatur orang yang menyiarkan berita bohong, yang mengakibatkan kerusuhan atau menyiarkan berita yang tidak pasti atau berlebihan, exaggeration, yang patut diduga dapat mengakibatkan sebuah keonaran. Ya. Kalau ini penelitian dianggap sebuah keonaran sehingga orang ramai riuh rendah membicarakan itu kan gitu. Yeah. Jadi dilaporkanlah ini pada peneliti-peneliti ini kan, ya ada 3 orang ya kan. Nah itu delik-delik yang mungkin relevan ya dengan larangan-larangan post-truth. Post-truth sebenarnya ya terserah orang untuk menilai ya, nggak ada pidananya. Tapi ketika ini mulai menyesatkan, membuat onar ya, nah ini bisa aja jadi delik ya kan. Baik. Gitu. Kemudian Pak, untuk narasi Indonesia Emas 2045 ini apakah itu termasuk post-truth atau tidak? Yang dimana visinya itu kan memang mengedepankan keunggulan bonus demografi ya Pak? Yang perihal Indonesia 2045 itu. Indonesia Emas 2045? Ya, nah, itu berapa tahun lagi ya Pak Ari? Nggak lama itu kan? Jadi karena 2026, 14 tahun lagi itu kita akan banyak emas ya, terlepas dari middle trap income ya. Kita income kitanya segini aja nih Pak Ari. Kita ini di low income terus ya rakyatnya ya, dengan program Indonesia Emas itu diharapkan gaji kita jadi 10 juta paling rendah. Ya, bahkan yang mungkin OB nanti akan gaji 20 juta ya sebulan. Nah itu memang yang sedang dirancang ya. Masya Allah, benar Pak. Nah ini bukan post-truth. Oh, bukan post-truth. Ini bukan post-truth. Ini adalah sebuah proyeksi. Oh, proyeksi maksud. Ini sebuah usaha untuk mewujudkan keadaan yang belum terjadi. Boleh yang dong. Belum terjadi. Ya cita-cita. Oke. Nah ini bukan post-truth. Jadi ini adalah ekstrapolasi. Ekstrapolasi itu metode memperkirakan sesuatu yang belum terjadi dari data-data atau dari garis atau tren yang sedang terjadi sekarang. Ya, jadi variabel-variabel ini diteliti dan kalau ada perubahan tentu akan mempengaruhi proyeksi itu. Makanya 2045 ini ya, ini kan sebuah tujuan ya, sebuah proyeksi bangsa dan negara. Ya sehingga wajib dijaga gitu variabel-variabelnya ini jangan melenceng jauh gitu sehingga kita nanti masih aja terjebak middle trap income gitu ya. Nah itu proyeksi ya, silahkan kalau orang mengatakan bahwa nggak gitu kali ini gimana mau Indonesia emas, Indonesia cemas kali, Indonesia hempas ya. Emas, cemas, apa hempas? Hempas apa? Bubar. Jangan dong. Jangan. Indonesia masih terus NKRI harga mati, ya kan? Baik, Pak. Nah, maka daripada itu ini dinamika politik jangan sampai membuat ribut, membuat apa tadi kamu pernah bilang tuh pertumpahan darah, nggak ada. Pertumpahan darah di malam pertama pengantin aja. Ya, itu jangan sampai kita terjerumus ya dengan gara-gara post-truth, gara-gara hoax, gara-gara framing, kita saling ribut, saling berantem. Maka daripada itu ya kita semestinya sebagai orang yang literasi kita cukup ya kita balik lagi dong, datanya mana, faktanya apa. Ya kan, kita punya handphone. Benar, Pak. Apalagi ada AI, tinggal tanya. Apalagi ada BPS ya, Biro Pusat Statistik yang tiap bulan itu mengeluarkan informasi mengenai statistik kita, ya mengenai indeks kita. Kita lihatlah situ. Oh, itu juga direkayasa. Waduh, itu di luar lah. Ya, itu juga direkayasa. Bisa dong. Ya, itu di luar kita. Dosa itu merekayasa statistik itu di neraka jahanam itu. Ya, jadi kita sebagai rakyat jangan mengikuti arus yang dimana kita sendiri mempunyai data bahwa itu kita pegang data gitu. Suka nggak suka itu data. Ya, itu fakta. Itu ilmunya. Ya, kalau dalam agama kita diajarkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, yang kamu tidak punya datanya. Ya, kalau punya data, cross check validitasnya. Seperti itu Pak ini. Oke, Pak. Kemudian nih dengan maraknya hoax, kemudian buzzer serta narasi-narasi emosional yang mengalahkan data jelang pemilu itu, Pak. Apakah Indonesia ini sudah termasuk darurat post-truth atau belum, Pak? Indikatornya apa yang membuktikannya dan apa resikonya bagi demokrasi jika post-truth ini terus dibiarkan, Pak, di Indonesia? Ini pertanyaan emas nih, $1 juta ini pertanyaan. Masya Allah. Apakah darurat post-truth ya? Apakah post-truth sudah menjadi budaya ya? Nah, itu dia. silahkan kita menilai diri kita masing-masing. Kita menilai diri kita masing-masing. Kalau pemerintah memang sumber post-truth, maka ada satu filsuf kita di Indonesia ya mengatakan pemerintah itu gudang hoax, memproduksi hoax. Ya, berani itu. Jadi memang pemerintah ini kan adalah kekuasaan yang saling selengkat ya supaya yang satu ingin berkuasa, yang lagi oposisi ingin berkuasa atau begitulah. Nah, itu kan hal-hal yang upaya-upaya untuk meyakinkan rakyat supaya ya ikut bersama saya kan gitu. Dibuatlah post-truth.